Jokowi menyampaikan pesan kepada aparat untuk tidak terlalu sensitif menanggapi aspirasi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD pada acara peluncuran pengawasan dan update kerawanan Pilkada 2020. Acara tersebut disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Bawaslu pada Selasa 23 Juni 2020. Mahfud MD mengatakan pesan tersebut disampaikan oleh Jokowi saat berbincang dengannya beberapa waktu lalu. Pesan itu disampaikan saat Mahfud MD menjelaskan tentang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Ia menyebut bukan hanya COVID-19 saja tantangannya, tetapi juga maraknya konten berita bermuatan hoax, fitnah, sara, dan ujaran kebencian. Dikutip dari wartakotalive.com, Kamis 25 Juni 2020, Mahfud mengatakan Jokowi berpesan agar aparat tidak terlalu sensitif. Selain itu, ia juga berpesan agar aparat tidak perlu menanggapi hoax-hoax ringan dan gurauan masyarakat. Meski begitu, Mahfud menegaskan aparat tetap perlu menindak pelanggar hukum dan kriminal. Ia juga menjelaskan soal konsep restoratif justice. Menurutnya, restoratif justice adalah hukum yang digunakan sebagai alat membangun harmoni. Restoratif justice bermakna tindakan melanggar hukum guna menegakkan hukum. Diketahui sebelumnya seorang warganet yang mengunggah lelucon tentang Gus Dur soal 3 polisi jujur menuai kritik. Warganet tersebut dipanggil oleh Polres Sula, Maluku Utara. Tindakan aparat itu dinilai keliru. Kadif Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan pihaknya menyebut Polda Maluku Utara telah menegur anggota Polres Sula tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus juga diminta lebih teliti mengamati informasi yang beredar di masyarakat, terutama yang ada di media sosial. Di sisi lain, Mabes Polri memastikan tidak ada proses hukum dalam peristiwa ini. Nah sama, kalau di Indonesia kita punya restoratif justice gitu. Restoratif justice itu apa? Hukum sebagai alat membangun harmoni. Sesuatu pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan masyarakat, selesaikan baik-baik sehingga menjadi baik. Nah, Pak Tito tuh pernah memberi contoh begini kepada pegawai pejabat-pejabat pos lintas batas itu di perbatasan itu kan sering ada orang lintas batas ini membeli barang ke sini karena murah, ini menjual ke sini karena dapat uang lebih banyak daripada ini. Di Indonesia masuk perbatasan Malaysia. Itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Tetapi kalau cuma seperti itu ya dibina saja gitu. Nggak usah diproses verbal, kamu melanggar pasal sekian, infiltrasi ke negara lain masuk. Nggak usah, yang begitu tuh biarin aja. Tetapi kalau orang melakukan pembunuhan, menyelundupkan narkoba dan sebagainya, baru ditindak. Gitu. Nah itu yang disebut restoratif justice. Sehingga saya bicara dalam konteks hoax, seminar, orang kampanye yang mungkin bicara kurang tepat ya, diluruskan, tetapi pakai pendekatan yang lebih manusiawi, tidak pakai terlalu sensi itu. Melalui indeks kerawanan pemilu tahun 2000 dari Bawaslu, saya selaku Menko akan mengkoordinasikan tadi yang disampaikan kementerian di bawah koordinasi saya, terutama bagi aparat keamanan TNI Polri untuk menjadikan indeks tersebut sebagai salah satu instrumen dan panduan untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini atas potensi kerawanan di dalam pilkada. Saya sampaikan hal pokok yang menjadi perhatian saya pada bagian terakhir. 1. Pemda, penyelenggara pemilu dan aparat keamanan agar selalu intens dan masif mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Jangan sampai pilkada yang bagian dari pesta demokrasi ini menjadi bencana, menjadi masalah, gitu, mafsadah. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan seluruh komponen masyarakat agar tetap menjaga melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas dan demokratis walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, penyelenggara pilkada dan aparat keamanan agar dapat memberdayakan Gakumdu sebagai sarana pemetaan potensi kerawanan pilkada dengan panduan IKP, Indeks Kerawanan Pilkada Bawaslu RI. Itulah saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa
agar pelaksanaan pilkada serentak ini mulai diaktifkan kembali tahapannya sejak tanggal 15 kemarin dan akan selesai dengan baik sampai berakhir nanti dan dengan selamat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.